sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Dr. Sofyan Hadi MH, MA, MHum selaku penceramah kita pada hari ini. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ustadz ya. Terima kasih dapat masih bergabung sama kami di sini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala dan Bapak Sekretaris LLDT Wilayah 10, Bapak Ibu Struktural LLDT Wilayah 10, beserta karyawan dan karyawati yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun pada masa pandemi ini masih membatasi kita dalam berinteraksi langsung. Jadi kita hanya bisa lagi-lagi bertemu secara virtual ini Bapak Ustadz. Jadi mungkin keinginannya belum diizinkan oleh Allah dulu, kemarin kan udah mudah-mudahan bisa bertatap muka langsung, tapi ternyata masih belum diizinkan oleh Allah sampai saat ini. Mudah-mudahan segera kita doakan sama berakhir masa pandemi ini. Amin. Dimohon juga untuk partisipan yang hadir pada acara wirid rutin ini, dimohon untuk meng-on-kan videonya, jadi kan supaya bisa saling melihat gitu ya Bapak Ustadz ya. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua hingga bisa turut bergabung dalam wirid rutin kita. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ustadz, Bapak Kepala, dan Bapak Sekretaris, serta para hadirin, perlu disampaikan bahwa melalui acara wirid rutin kita ini, kita juga akan, nantinya juga akan mengirimkan doa bagi teman dan keluarga kita yang sedang dilanda duka. Yang pertama itu adalah almarhum Bapak Bulkaini yang merupakan mertua dari Bapak Erik di bagian keuangan. Yang kedua, almarhumah Ibu Nurbaya merupakan ibu dari Bapak Ferry di bagian akademik. Yang ketiga, almarhumah Asra Yenfi adalah istri dari teman kita Bapak Yulmaizar di bagian SIK. Dan yang terakhir, almarhum dari mertua dari Ibu On di bagian kelembagaan. Nanti kita minta juga kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa dan kita mengirimkan doa kepada keluarga dan teman kita yang sedang berduka. Baiklah, kita bacakan saja rangkaian acara wirid kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah tausiah dari penceramah kita, yaitu dari Bapak Ustadz kita, Sofyan Hadi. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala LLDT. Selanjutnya sepatah kata dari salah satu perwakilan dari keluarga atau teman kita yang sedang berduka. Dan diakhiri dengan pembacaan doa. Langsung saja kita masuk pada acara kita. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kita Bapak Budi NK. Kepada Bapak, waktu dan layar kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل
قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembacaan suci ayat Al-Quran oleh Bapak Budi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi. Insya Allah bagi yang membaca dan mendengarkannya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sangat ini ya, karena tentang musibah ya Pak Budi ya. Mudah-mudahan kita doakan bagi almarhum dan almarhumah yang sudah saya sebutkan tadi, insya Allah husnul khotimah, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah tausiah atau ceramah dari Ustadz kita Bapak Dr. Sofyan Haji MAM Hum, yang saat ini sudah bersama-sama bergabung pada kita. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sama saya hormati Bapak Kepala LLDT wilayah Sumbar, Bapak Ibu para pejabat lingkungan LLDT, hadirin sidang jamaah taklim virtual yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di majelis taklim ini walaupun lewat virtual dalam rangka takziah ke keluarga saudara-saudara kita yang pertama almarhum mertua Pak Erik, yang kedua almarhumah Ibu Pak Ferry, yang ketiga almarhumah istri Pak Yulmaizar, yang keempat almarhum mertua Bu Tetri Aida.
Tentu sebagai seorang mukmin, Allah memerintahkan kita ketika ada musibah yang datang menimpa kita atau menimpa saudara kita, maka kita mengucapkan kalimat istirja yang tadi dibacakan ayatnya yang bunyi kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita ini milik Allah dan semua kita pasti akan kembali kepada sang pemilik, karena sang pemilik itu akan mengambil miliknya dan tidak ada yang bisa menghalangi bila sang pemilik itu ingin ya atau berkehendak mengambil miliknya. Nah, kebetulan beliau-beliau ini mendahului kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan almarhum ditempatkan Allah di tempat yang mulia di alam barzah, diampuni segala dosa beliau dan diterima segala amal baik beliau. Walaupun takziah kita virtual, tapi mudah-mudahan bisa mengurangi beban duka saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, wasiat takziah kita mulai dari surat Al-Waqiah ayat yang ke-60. Di Al-Waqiah itu artinya sesuatu yang pasti terjadi. Makanya diartikan kiamat. Waqi itu sesuatu yang pasti. Waqi. Nah, kemudian dia diartikan kiamat karena kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi. Salah satu perkara yang disebutkan Allah di surah Al-Waqiah itu adalah perkara kematian. Di ayat yang ke-60 kata Allah, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah mentakdirkan. Jadi mentakdirkan itu maksudnya menetapkan. Jadi qadar itu artinya ketetapan, takdir. Kami telah menetapkan untuk kamu semua kematian. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan keputusan kami. Begitulah tegas Allah di Al-Waqiah yang ayat yang ke-60. Jadi kata Allah, semua orang tanpa terkecuali ini, semua orang tanpa terkecuali sudah ditakdirkan Allah matinya. Menariknya Bapak Ibu, nah ini salah satu yang menarik ini. Ternyata takdir mati itu di ayat yang ke-60 Bapak Ibu ya. Padahal Al-Waqiah itu ayatnya ada 96. Nah, kenapa Allah tidak letakkan di ayat 1, ayat 10, ayat 20 atau ayat yang terakhir 96. Tapi di ayat yang ke-60. Ini ada isyarat Bapak Ibu. Isyaratnya adalah bahwa manusia itu standar takdirnya 60 tahun. Bila Bapak Ibu sudah sampai 60 tahun, nah itu sudah siap-siap. Karena sudah datang takdirnya itu. Nunggu hari saja itu. Ya, jadi yang lah 60 Bapak Ibu itu sudah siap. Ring 1 ya yang sudah 60. Ya, jadi yang 55 5 tahun lagi, yang 50 10 tahun lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Isyaratnya ya. Kalau pastinya tidak ada yang tahu, tapi isyaratnya dari Allah begitu. Kenapa Allah taruh di ayat yang ke-60? Karena kata Nabi, ummati baina sittin wa sab'in. Umatku antara 60 sampai 70. Nah, sedikit yang di atas itu. Bapak Ibu kalau lihat sahabat-sahabat itu misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari 4 sahabat itu Abu Bakar 63 tahun meninggal. Ya, Umar 64 tahun meninggal. Ali 63 tahun meninggal. Hanya Utsman yang 80 tahun. Nah ini yang sedikit, jadi yang dari yang 4 tuh 3 60, 1 80. Jadi kalau ada yang 80 jangan itu yang dipatok Ibu ya, jangan itu yang dijadikan acuan. Yang jadikan acuan 60-nya. Nah ini jadi ini Bapak-bapak Ibu disiap-siap ya. Yang sudah 60 nih, masuk Pak Kepala juga ini ya. Walaupun Allahu a'lam boleh jadi saya lebih dulu kan. Tapi standarnya begitulah. Jadi ini rahasianya kenapa ditaruh di ayat yang ke-60. Tapi kata Allah tidak ada satupun manusia kecuali sudah ditakdirkan kematiannya. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi ketika manusia berada 120 tahun 120 hari di dalam kandungan ibunya 3 bulan ya, 4 bulan. Ketika manusia berumur 4 bulan, maka datang malaikat meniupkan ruh. Ya. Ketika ruh ditiupkan itu, maka dituliskan untuknya 4 perkara. Maksudnya dituliskan itu ditetapkan. Salah satu yang ditetapkan untuknya adalah kematiannya.
Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini, Bapak Ibu, kita sudah punya takdir kematian. Nah, dan itu kata Allah tidak bisa diubah. Nah, dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ya, Allah menyebutkan ada 3 takdir mati kita. 2 disebutkan di surat Luqman ayat terakhir, ayat 34 surat Luqman. 1 di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran 154. Nah, apa takdir kematian kita nih Bapak Ibu dalam Al-Quran? 1 kata Allah di surat Luqman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah telah menetapkan waktu. Jadi waktu mati kita sudah ada Bapak Ibu. Jadwalnya, schedule-nya. Dan kita tidak akan mati di luar waktu itu. Jadi tidak ada penyakit yang mematikan orang Bapak Ibu. Tidak ada. Mati itu sesuai dengan takdir, itu namanya ajal. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajalnya datang, tidak ada yang bisa maju, tidak ada yang bisa mundur. Semua sesuai dengan ketentuan waktu. Ada orang sudah sering masuk keluar rumah sakit, Ibu. Tiap sebentar masuk rumah sakit, tidak mati-mati juga. Hidup juga, panjang umurnya. Bahkan yang sudah divonis ya stadium 4 pun masih panjang juga umurnya. Lebih dulu pula dokter itu mati dari dia tuh. Nah, itu karena apa? Karena waktunya belum, Bapak Ibu. Karena manusia tidak akan mati sesuai dengan kecuali pada waktunya. Ya, waktu yang membuat dia berakhir, bukan penyakitnya. Itu sebab saja penyakit itu. Jadi kita ini tidak akan mati Bapak Ibu kecuali sesuai waktunya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Jadi kalau mau makan, makan sajalah. Jangan ditahan-tahan seleranya. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Ya, tidak ada kolesterol yang mematikan orang, Pak. Kalau memang pas waktunya, tidak kolesterol mati juga itu. Ya, jadi semua orang sudah ditentukan waktu. Ya, waktu. Yang kedua kata Allah wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamun. Semua orang sudah ditetapkan tempat bumi dia mati. Jadi di mana kita akan mati sudah ada tempatnya Bapak Ibu ya, sudah ditakdir dulu. Ada yang mati di Bukit Tinggi, ada yang mati di Padang, ada yang mati di Jakarta, ada yang mati di Makkah. Dan kita tidak akan mati Bapak Ibu kecuali di bumi yang sudah ditakdirkan itu. Coba Bapak Ibu, ada orang bersaudara berapa banyak dia bersaudara, ya kan? 7 misalnya, sama-sama lahir di Bukit Tinggi. Tapi matinya kan tidak sama-sama di Bukit Tinggi, Pak. Ragam-ragam tempat matinya. Sesuai dengan ketetapan tempat. Ya, ada orang Bapak Ibu tiap hari dia ke Makkah, tapi tidak mati di Makkah. Atau tiap minggu dia di Makkah, tidak mati di Makkah. Ada orang sekali saja ke Makkah, baru turun pesawat, mati langsung. Kenapa? Buminya cocok. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau mau pergi sajalah kemana pergi asal cocok, buminya mati situ. Ya, asal cocok buminya pasti meninggal. Karena manusia akan mati di bumi tempat dia ya ditakdirkan matinya. Nah, yang ketiga kata Allah di Ali Imran 154, "Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Manusia telah ditetapkan sebab mati. Ada yang mati jatuh, mati terpanggang, mati tertimpa bangunan, mati karena tsunami, mati ditabrak mobil. Itu sebab saja. Maka kata Allah, ada orang yang ditakdirkan mati terbunuh. Dia di rumah-rumah saja Pak selama ini. Dia akan keluar rumah hanya untuk terbunuh. Karena memang sebab matinya terbunuh. Ya. Khalid bin Walid itu dari muda perang. Jadi Khalid bin Walid itu Masya Allah perang saja hidupnya itu. Cuman Khalid bin Walid matinya di atas kasur. Dia tidak mati di medan perang. Kenapa? Memang dia tidak ditakdirkan mati disebabkan tusukan pedang. Jadi kita ini Bapak Ibu tidak usah khawatir. Walaupun mati kita ini beragam-ragam, ada yang mati jatuh, mati terpanggang, mati tertimpa bangunan, mati di atas kasur. Sebenarnya rasa mati itu sama saja Bapak Ibu. Tidak ada bedanya rasa mati itu. Bapak Ibu nanti kalau merasakan mati ya sama saja. Ya yang di atas kasur dengan yang tenggelam itu sama rasa. Ya soal bentuk dan proses saja yang berbeda. Tetapi kita ini akan mati berdasarkan takdir sebab. Dan itu makanya saya katakan Bapak Ibu kalau memang ditakdirkan mati sebabnya corona, itu jangankan masker setebal yang Bapak Ibu pakai itu, setapal goni pun masuk corona. Kalau ditakdirkan memang mati kena corona. Sembunyi dikejar sama corona itu. Kalau ditakdirkan matinya kena corona. Nah, jadi tidak usah terlalu khawatir. Bapak Ibu berusaha sajalah ikhtiar baik-baik. Nah, selebihnya kita hanya mengikuti takdir Allah. Tapi persoalannya Bapak Ibu,
kita ini bukan soal di mana matinya, kapan matinya, ya, bagaimana cara mati itu tidak penting. Yang paling penting adalah kita ini matinya baik atau tidak, husnul khatimah atau tidak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dan kita usahakan sama-sama, Bapak Ibu. Bagaimana kita menutup akhir hidup kita ini dengan husnul khatimah, dengan kematian yang baik. Bapak Ibu nanti baca di surat An-Nahl ayat 32, surat An-Nahl ayat 32 kata Allah, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum ya fadkhulul jannah. Ada orang-orang ketika matinya baik kata Allah, matinya dalam keadaan baik, maka para malaikat akan berduyun-duyun ya menyambutnya di setiap pintu langit dengan kata salam, salam, salam sampai ke depan pintu surga. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita usahakan, mati dalam keadaan baik, tayyib. Nah, bagaimana mati dalam keadaan baik? Pertama, mati dalam kalimat yang baik, la ilaha illallah. Kata Nabi, bila ada orang meninggal dunia, kalimat terakhirnya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dijamin Bapak Ibu ya? Bila ada orang kalimat terakhir yang diucapkannya la ilaha illallah, masuk surga. Itu makanya Nabi katakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan pada orang yang akan mati itu la ilaha illallah. Karena jaminnya surga. Nah, itu makanya sekarang ini Bapak Ibu ya, zaman-zaman kondisi sekarang ini kalau ada Bapak Ibu yang sudah sakit parah ini, yang sudah mau sakaratul maut, Anda usahlah dibawa ke rumah sakit lagi Pak. Di rumah saja lah sampai mati. Tuntun la ilaha illallah ke telinganya itu. Oh, kalau dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu isolasi, Bapak Ibu tidak boleh orang masuk, saya menolong kat situ. Walaupun Bapak Ibu boleh saja ke rumah sakit, tidak apa-apa juga. Cuma saya sarankan kalau sudah sakaratul maut, sudah di rumah saja lah. Tapi yang penting bawa iman mati. La ilaha illallah. Tuh. Nah yang kedua, mati dalam kebaikan. Bapak Ibu mati dalam keadaan berbuat baik, salat kah, puasa kah, ya, sedang haji dan umrah kah, sedang baca Quran seperti Utsman bin Affan. Ya. Kemarin ada kawan saya Bapak Ibu meninggal di Muara Labuh dia. Ya, sekampung dulu sama-sama alumni di UIN. Itu meninggal sedang jadi imam Bapak Ibu. Dia mengimami sholat Isya di Masjid Raya Muara Labuh itu. Rakaat ketiga tidak kuat lagi berdiri, duduk saja dan akhirnya tergeletak dan meninggal langsung di atas sajadah Bapak Ibu. Masya Allah. Itu rindu kita kalau mati seperti itu Bapak Ibu ya. Mati dalam keadaan sedang beribadah. Itu tayyibin. Kalau matinya begitu insya Allah itu surga sudah menanti Bapak Ibu. Ya, makanya ada sahabat dulu meninggal ya, dalam perjalanan umrah dia meninggal dunia, lalu jatuh dari kudanya, kata Nabi kafinuhu bisaubai, dia kafankan dengan baju yang ada di badannya saja, karena kata Nabi fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Dia mati dalam ibadah. Jadi semua orang yang mati dalam ibadah itu baik. Maka berdoalah Bapak Ibu kalau bisa meninggalnya kita dalam salat, ya, dalam sedang berpuasa, dalam sedang haji umrah, sedang baca Quran kah, atau sedang dengar ceramah. Model kayak sekarang nih, kalau ada Bapak Ibu yang meninggal sambil dengar ceramah ini, surga menunggu. Ya. Nah, tentu saya tidak mendoakan Bapak Ibu meninggal ya sekarang kan, tapi kalau ingin meninggal dalam keadaan tayyib itu ya begitulah, surga menantinya. Nah, kemudian meninggal dalam hari yang baik. Nah, makanya ada hadis Nabi ini, mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabri. Kalau ada orang Islam mati di hari Jumat atau di malam Jumat, matinya hari Jumat atau malam Jumat, maka pasti aman dari azab kubur sampai hari kiamat. Kenapa? Mati di hari yang baik. Nah, saya tidak tahu ini, mudah-mudahan satu dari keluarga kita ini ada yang meninggal di hari Jumat ini. Karena kalau meninggalnya di hari Jumat atau malam Jumat, Kamis malam itu kata Nabi, selama dia mukmin, muslim, maka diamankan Allah dari azab kubur. Kenapa? Dia mati di hari Jumat. Nah, tapi kita kan tidak bisa Bapak Ibu ya memilih hari, karena itu sudah ketetapan sudah ada tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena perjalanan kita ini panjang Bapak Ibu, jadi kematian itu tidak akhir. Bapak Ibu kalau baca surah Al-Insyiqaq ayat 6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Setelah kematian ini kita baru akan menghadapi perjalanan yang sangat jauh kata Allah. Kadihun itu artinya perjalanan yang sangat jauh Bapak Ibu. Jadi mati itu bukan akhir. Mati itu hanyalah perpindahan dari dunia ke alam yang sesungguhnya.
Alam yang abadi, permanen, tidak ada lagi mati, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi payah. Namanya alam akhirat. Nah, sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita transit di alam barzah namanya. Alam barzah itu tempat kita transit saja. Ya, menunggu kiamat. Menunggu datang perhitungan nanti. Nah, perjalanan yang panjang itu, Ibu, nanti akan ada hisab. Setelah kiamat dibangkitkan kita, ada mahsyar dulu. Dan di mahsyar itu kata Nabi kita akan berdiri selama 50.000 tahun. Ibu kalau baca nanti tafsiran surah Az-Zumar ayat 68, ya surat Az-Zumar ayat yang ke-68, Allah menyebutkan ketika dibangkitkan manusia nanti di akhirat, ya hari kiamat, manusia akan berdiri fa izahum qiyamun yanzurun. Manusia akan berdiri menunggu hisab. Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita berdiri menunggu hisab? Kata Nabi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa khamsuna alfasana. Semua orang akan berdiri menunggu hisab di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Tidak ringan tuh Pak Ibu. 50.000 tahun itu tidak sebentar. Itu kalau hukuman kalau hitungan dunia saja panjang, apalagi hitungan akhirat. Yang di akhirat sehari sama 1000 tahun lagi di sini. Nah, selama itulah kita akan berdiri itu. Panasnya Masya Allah, payahnya Masya Allah. Itu baru di padang mahsyar. Belum lagi nanti dihisab, belum lagi di mizan, belum lagi di sirat. Nah, jadi perjalanan kita ini panjang Bapak Ibu. Karena perjalanan kita panjang, satu, ya jangan bawa beban yang banyak. Apa beban itu? Dosa. Itu makanya Bapak Ibu disuruh bertobat tiap hari. Ya, jangan Bapak Ibu tidur kecuali sudah bertobat. Itu makanya ketika kita tidur bacanya Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya kita setelah selesai salat, ya, Assalamualaikum warahmatullah, baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Supaya apa? Supaya kalau mati kita ada bawa beban. Nah, itu dengan Allah, dengan istighfar. Tapi dengan manusia harus dengan hutang piutang selesaikan. Jangan bawa beban. Itu makanya Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang mati berhutang, ya walaupun mati syahid berkali-kali. Mati syahid hidup, mati syahid hidup, mati syahid hidup. Anda akan masuk surga kalau dia berhutang itu. Kenapa? Karena dia masih punya kaitan dengan manusia. Dia masih punya beban. Nah, karena itu kita lepaskan beban itu. Sebelum mati Bapak Ibu hutang piutang bayar. Ya. Nah, baru nyaman matinya nanti itu. Nah, jangan bawa utang mati. Hutang dengan manusia yang bentuknya non materi, kok ada salah, lidah talonsong, tangan talonsong, itu cepat minta maaf. Itu makanya Nabi haramkan lebih 3 hari itu. Kalau kita marah sama orang, tersinggung, boleh diam, boleh marah 3 hari saja. Hari keempat wajib damai, kok mati kok. Itu kenapa ibu-ibu jangan lama-lama mana tidak elok jurang. Ya ibu kalau marah sama suami, 3 hari saja diamnya, jangan sampai seminggu. Langsung minta maaf, damai langsung. Nah, kalau mati nanti, jangan bawa beban yang banyak. Nah itu kenapa kita perlu datang ke rumah saudara kita yang ditimpa musibah. Nah, kalau ada nanti almarhum atau almarhumah yang punya hutang dengan kita, yang punya salah kita dengannya, atau dia dengan kita, maka kita selesaikan, kita minta, kita berikan dia maaf. Nah ini mungkin kalau kita tidak sempat datang ke rumah, ya minimal sekarang lah Bapak ya, kita yang hadir ini, kalau sempat kontak atau komunikasi atau berinteraksi dengan almarhum dan almarhumah ini, kita maafkan kesalahan beliau jika ada, supaya gampang perjalanan menuju akhirat. Karena kata Allah, ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Kalau engkau mudah memaafkan orang, Allah pun mudah memaafkan dosa-dosa. Nah, yang kedua, kalau kita berjalan jauh, ya titipkan sebagian barang kita pada orang. Bagaimana caranya? Ya berbuat baik sama orang. Sedekah kah, infak kah, wakaf kah, atau kebaikan-kebaikan lainnya lah. Itu bentuk kita menitipkan barang. Waktunya nanti ketika kita butuh dalam perjalanan sulit, dia akan datang mengantarkan itu kepada kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu dicuri orang barangnya, ya, enggak usah teriak-teriak, enggak usah kerasa kerusuk Bapak Ibu ya. Sebenarnya nanti dia datang mengembalikannya itu. Nah, karena Ibu sedang menitipkan barang ke dia sebenarnya itu. Ya, karena Ibu sedang apa namanya itu? Sedang bersedekah walaupun tak pasu keadaannya.
Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu, mari kita maafkan kesalahan ini almarhum dan almarhumah kalau ada, ya. Kita doakan semoga semua dosa beliau dengan Allah diampuni dan amal baik beliau diterima di sisi Allah. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz, Dr. Sofyan Hadi. Mohon maaf ini Bapak, mungkin ada sebahagian teman-teman yang sedikit ada gangguan sinyal ini, jadi ada yang bolak-balik terputus jaringannya, jadi hanya beberapa yang bisa ikut gabung, tapi lagi sedang kita refresh lagi ini. Jadi mungkin terkait ada layar yang masih tertutup itu juga mungkin ada beberapa PC dari teman-teman yang tidak memakai kamera Bapak. Jadi mereka tetap mengikuti wirid kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiah yang sudah diberikan kepada kita. Insya Allah bisa memperkaya khasanah ilmu kita dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan untuk kita amalkan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kepada Bapak Ustadz, mudah-mudahan kita untuk yang ke depan kita bisa langsung join ya Bapak ya. Jadi sekali lagi masih berharap mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini Bapak ya. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya, bentar kita cek dulu Bapak, ini apakah bisa aja? Enggak ya Pak kepalanya. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala LLDikti. Kami lihat di sini ada trouble. Oh, mohon maaf Bapak, ini ada informasi dari pihak Telkom. Jadi memang jaringan yang lagi ada trouble untuk wilayah Sumatera. Oh iya. Ya, dimohon untuk kepada hadirin dari handphone masing-masing saja. Karena ini sepertinya memang seluruh Sumatera. Karena ini kita beberapa, kalau yang dari handphone bisa join. Mungkin untuk Bapak Kepala bisa dibantu Iqbal. Udah, Bapak Kepala udah join? Udah join Bapak Kepala? Dari Mic Wilda belum hidup. Mic-nya belum hidup, Wil. Sudah. Wilda, mic-nya belum hidup. Gambar siul dan anak-anak anu dah.
Itu nak edom mana ya lah. Jadi, bisa kalau pakai gambar nak trouble begini. Boleh matiin? Nak bang. Nak bang. Mesti bang. Yang Baik, sambil menunggu Bapak Kepala join, Bapak. Ya, ini memang servernya yang ada gangguan dari Telkomnya, Bapak. Jadi Sumatera Barat ini. Kita baru konfirmasi ke Telkom. Jadi Bapak Kepala gimana? terus bang. Bapak Kepala belum bisa join ini. Sepertinya gimana? Sambil menunggu Bapak Kepala, Bapak Ustadz. Jadi ini terkait dari ceramah Bapak tadi, gitu kan. Jadi memang saya baru tahu itu bahwa kenapa yang di ayat ke-60 itu diletakkan itu memang ternyata ada hubungannya dengan perkiraan batas usia manusia di usia 60 gitu, Pak. Jadi memang warning bagi kita yang kalau yang udah mendekati 60 untuk segera bersiap-siap, walaupun memang usia muda tidak menjamin itu bisa dipanggil cepat sama Allah ya, Bapak. Ya, selalu itu Arifin Ilham 42 kan? Betul, Bapak. Ustadz Jeffrey UJ 40. Ya, kalau patokan yang standar begitu 60, tapi bisa lebih cepat. Bisa juga lebih lambat. Tapi itu isyarat. Misalnya gini, Sri Nabi Zakaria itu hamil di usia tua. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya anak, ya walaupun usianya sudah tua. Akhirnya dijawab Allah, istrinya hamil, istri Nabi Zakaria. Di mana diceritakan Allah istrinya hamil? Di surat Al-Anbiya ayat 91. Kenapa ayat 91? Itu isyaratnya, itu kehamilan istri Nabi Zakaria itu di usia 91 tahun. Gitu isyaratnya, 90 tahun. Gitu. Kenapa misalnya umat Nabi Musa dulu ketika dikasih makanan dari surga, daging-daging, mana dan salwa, mereka menolak, mintalah sayur mayur. Ya, minta ganti dengan sayur. Di mana diceritakan Allah di Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 61. Kenapa mereka minta sayur? Karena mereka usianya sudah 60 tahun. Orang kalau usia 60 tahun tuh, jangan banyak makan daging, banyak makan sayur, vegetarian. Kalau 60 tahun umur banyak makan daging itu kolesterol. Jadi begitulah. Pak ya. Itu isyarat namanya, tapi kan ya wallahu alam hakikatnya kan hanya Allah yang tahu. Tapi itu isyarat sama seperti kematian tadi. Kenapa di ayat yang ke-60 ditaruh Allah? Kenapa di ayat terakhir 96 atau di ayat pertama? Nah, itu memberikan isyarat sekaligus. Kalau sudah 60 tahun, tanda takdirnya sudah dekat. Tapi mungkin kalau yang misalkan kita tahu itu Bapak ya, kalau ada, saya nggak tahu apakah ini betul apa tidak, karena saya juga tidak pernah secara dalam atau tidak gitu Pak. Terkait faktor usia, katanya kalau misalnya udah di atas 60 itu udah bonus, jadi di atas 70 itu sudah bonus. Di sini kita sudah lihat Bapak Kepala, kita pending aja dulu pertanyaan saya Bapak. Kita sudah lihat Bapak Kepala yang sudah join bersama kita. Jadi memang ini karena gangguan server Bapak dari pusat. Jadi saja kita lanjutkan saja ke acara kita berikutnya. Kita sambutan dari Bapak Kepala LLD Profesor Heri SE MBA. Kita layarnya mohon di on.
Baik. Baik, belum bisa join juga Bapak Ustadz. Jadi terkait hal yang tadi Bapak, jadi kan saya juga nggak tahu itu apakah ada dalil yang takdir atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Tapi memang katanya di atas usia 60 itu bonus, di atas 70 itu dosanya udah diampuni atau bagaimana itu Bapak? Apakah betul atau bagaimana? Jadi untuk usia yang panjang mungkin enak juga ya Pak ya, jadi dapat bonus, jadi dosa-dosanya udah diampuni gitu. Jadi dia hanya menjalani kehidupan sesuai dengan ininya aja. Kemampuannya dalam beribadah, dalam apa tuh udah enggak terlalu paksakan gitu. Karena dia sudah mendapatkan bonus dari Allah. Gimana itu Pak terkait hal itu Pak? Ya, kalau bonus dalam pengertian begitu usianya panjang diampuni Allah otomatis tidak. Dosa itu kan tidak bisa diampuni otomatis kecuali dengan ibadah dan taubat. Cuma kata Nabi begini, sebaik-baik manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia, mantala umruhu, umurnya panjang, wahasuna amaluhu, tapi amalnya baik. Itulah manusia yang paling baik. Diberikan umur panjang di atas 60, umurnya dia masih hidup, 60, 70, tapi amalnya baik. Dan itulah sebaik-baik manusia. Kalau sebaik-baik manusia pasti masuk surga. Jadi memang ada spesialisasinya keistimewaannya orang yang panjang usia itu. Kalau amalnya baik. Tapi kalau amalnya buruk beda lagi. Makanya ada hadis Nabi. Ada 3 manusia yang paling berat azabnya di akhirat. Tidak ada manusia yang paling berat azabnya kecuali mereka. Di akhirat bahkan Allah pun tak sudi menengok mereka. Ada 3 manusianya yang paling berat azabnya. Salah satu yang paling berat azab itu kata Nabi, syaikhun zanin, orang tua yang pezina. Orang tua ya pezina. Itu kan bahaya, itu umurnya panjang tapi maksiat. Jadi manusia yang paling berat malah azabnya di akhirat. Jadi memang bonus itu tidak ada sebenarnya kalau usianya kan sesuai kadar, Pak. Ibu, sesuai ketetapan Allah. Memang dia tetapkan 80 tahun, tapi ada misalnya kekhususan. Misalnya kalau orang sudah pikun, dia tidak dibebankan lagi salat, puasa, zakat, ya ibadah-ibadah seperti orang yang akalnya normal, sehat, hendak lagi. Dia beribadah ya sekedarnya sesuai kadarnya saja. Jadi tidak dibebani dosa lagi. Jadi dosa yang ke depan dia tidak dibebani, tapi dosa yang lalu ya tidak bisa, harus taubat dia. Dosa yang akan datang memang tidak dibebani lagi kalau sudah tua begitu. Itu makanya orang tua bangka itu tidak perlu dia puasa. Orang yang tua bangka itu ganti saja dengan fidyah saja. Artinya ada keringanan dalam ibadah itu. Itu yang disebut bonus itu. Bonus-bonus dalam keringanan beribadah termasuk dalam keringanan dosa. Bila dia sudah akalnya sudah tidak normal seperti kita yang sehat ini, karena dia sudah faktor usia, kan banyak yang pelupa, yang pikun. Nah, itu diampuni Allah otomatis, yang itu, bukan yang lalu diampuni, yang itu saja diampuni. Putih. Ya. Gimana yang kok suara mati itu, Pak? Suara itu Ustaz. Beda. Goyang kalau dia itu. Halo. Assalamualaikum Ustaz, saya juga mau tanya sedikit Ustaz. Silakan. Mudah-mudahan. Ya. Bisa enggak gue. Itu kan sudah ditakdirkan. Usia itu sudah ditetapkan. Kan gitu. Lalu pada sisi lain, saya tak tahu itu hadis tadi diatur yang seperti itu, bahwa silaturahmi itu juga dapat memanjangkan umur. Kemudian ada juga doa panjang umur, rezeki, kan ada juga seperti itu. Karena udhuni astajib lakum, saya dengar seperti itu, berdoalah saya akan kukabulkan. Apakah itu kaitannya seperti apa antara usia yang telah ditakdirkan dengan silaturahmi yang dapat memanjangkan umur? Apa itu kaitannya Pak? Jadi hadis itu bukan memanjangkan umur bunyinya, Pak. Hadis tentang silaturahmi itu begini. Ya. Man arada, siapa yang ingin, ayyabsutallah fi rizki, dilapangkan rezekinya. Dilapangkan, bukan dibanyakkan, Pak ya. Lapang dan banyak itu beda, Pak. Jumlah tidak akan bertambah, tapi kelapangan bisa bertambah.
Nah, tapi saya pernah juga membaca di artikel-artikel keagamaan, luaskanlah rezekiku. Nah, itu ada juga saya lihat. Iya, makanya bukan banyak kan Pak, luaskan. Iya, luaskan. Luas dan banyak itu benda sama Pak. Ada orang punya harta banyak tapi sempit dengan harta banyak itu. Ada orang punya harta sedikit tapi lapang dia. Nah, kita minta lapang, bukan banyak. Karena soal jumlah sudah ditetapkan Allah di langit. Jumlah rezeki kita sudah ditetapkan di langit, tidak akan bertambah. Tapi kelapangannya, barakahnya, keluasannya, manfaatnya bisa banyak. Jadi bisa luas arti berkah gitu. Berkah Pak, bukan jumlahnya. Nah, makanya bahasa Nabi itu, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, bukan dibanyakkan. Lapang. Dan dipanjangkan bukan umurnya, asar. Apa itu Pak? Asar itu maksudnya bekas, sisa, jejak. Jadi asar itu bukan umur dalam pengertian hitungan matematisnya Pak. Boleh jadi ada orang usianya 40 tahun Pak, tapi seperti hidup 1000 tahun. Manfaat hidupnya. Imam Nawawi itu Pak meninggal usia 40 tahun, Imam Nawawi. Tapi karya Imam Nawawi melebihi orang yang hidup 200 tahun. Umurnya pendek, cuman panjang dalam manfaat. Pendek. Banyak orang yang usianya pendek. Al-Ghazali itu usianya 50 tahun kurang Pak. Tapi karya Al-Ghazali melebihi orang yang hidup 100 tahun. Ada orang hidup 100 tahun, tidak ada manfaat hidupnya sedikit pun. Jadi yang dipanjangkan itu bukan matematik hitungan umur itu, asarnya, manfaatnya. Jadi keberkahan umur itu maksudnya. Iya Pak, kemanfaatan umurnya itu yang panjang lama. Ada orang yang sudah mati Pak berpuluh-puluh tahun, tapi masih dikenang orang sampai hari ini kebaikannya. Ada orang masih hidup di dunia ini Pak, tapi sudah dilupakan orang. Dia masih hidup, tapi dianggap tidak hidup. Nah, yang membuat kita panjang bekas hidup kita itu adalah silaturahim. Karena orang akan mengingat kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalau kita banyak musuh, banyak lawan, nanti kita akan cepat dilupakan Pak. Nah, itu maksudnya yang dipanjangkan umur itu bukan hitungan usia. Karena kalau hitungan umur dalam pengertian jatah hidup sudah ada ketentuannya. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ajal namanya Pak. Tapi kemanfaatan umur bisa panjang. Ya. Nah, bekas hidup kita bisa panjang. Nah, itu yang kita minta dengan doa, dengan silaturahim itu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi dari hadirin yang masih bergabung dengan kita. Jadi doa yang memanjangkan pasar tadi itu apa itu Pak Ustadz? Di ayat berapa? Di surat apa? Belum hidup nih. Oh, masuk dah. Nggak bisa Bang. Nggak hidup, nggak kedengaran suara Bapak. Bapak Ustadz mohon di-unmute-kan. Suaranya nggak kedengaran, ya. Oh ya. Ya, gimana Bapak? Suratnya apa? Ayat berapa? Jadi bukan soal bukan doa itu Bu, kata Nabi. Siapa yang ingin dipanjangkan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan asarnya, maksudnya umurnya Asar. dalam pengertian manfaat usia walaupun pendek, tapi bekas hidupnya panjang dalam pengertian bermanfaat, hidupnya dikenang orang lama dia, walaupun pendek dia di dunia ini, ya, meninggalkan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Kata Nabi, perbanyak silaturahim. Jadi silaturahim itu perbanyak kawan maksudnya. Orang kalau banyak kawan akan dikenang lama. Orang yang banyak lawan atau tidak punya kawan cepat dilupakan. Ibu kalau hidup individual tidak mau bergaul orang lah. Itu kalau mati lupa orang langsung. Jadi maksudnya panjang asar itu kita akan dikenang abadi lama kalau kita suka bersilaturahim. Orang akan mengenang kita sebagai orang baik. Itu maknanya, itu bukan panjang umur dalam pengertian jatah hidup. Baik, terima kasih Bapak Ustadz.
Baik, Sama. kita cek lagi. Iqbal, mohon dibantu untuk di on cam kamera Bapak Kepala. Bapak Kepala. Masih belum ternyata Bapak Ustadz. Apa-apa, kita berdoa aja. Iya. Baik. Oke, Bapak Kepala udah bergabung dengan kita Bapak Ustadz. Jadi kita lanjut saja ke acara kita berikutnya. Kata sambutan dari Bapak Kepala LLIT Wilayah 10. Waktu dan layar disilahkan. Bapak Kepala mohon di-unmute-kan suaranya. Tidak kedengaran. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna lillahi rajiun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pak Ustadz kita kami hormati dan kita banggakan Dr. Sofyan Hadi. Alhamdulillah. Kita lalu dan diberkahi juga umur yang bermanfaat sehingga kita akan selalu mendapat limpahan ilmu beliau bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz yang hadir bersama kita dan juga telah memberikan tausiah dan juga telah berbagi ilmu melalui jawaban-jawaban terhadap pertanyaan. Kawan-kawan yang hadirkan dalam hal ini adalah memberikan situasi dingin kepada teman-teman kita yang mendapat musibah ataupun mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan berpulangnya orang tua Pak F. Rinaldi, istri tercinta dari Pak Yulmaizar, serta dan teman-teman kita seperti biasa yang kita lakukan, dan juga menjadi sebuah panduan agama kita untuk melaksanakan ataupun menghibur kawan-kawan kita yang mendapat musibah. Mudah-mudahan tujuannya tercapai tanpa mengurangi arti kita melaksanakannya dengan virtual. Kita juga berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pak Ustadz yang kami Baik, sepertinya terputus lagi. Ini sambungan ke Bapak Kepala. Minta pakai HP, Wen. Bapak gabungnya pakai apa?
pakai paket. Iya, sebentar ya Bang. Tidak usah apa pakai. kita tidak tahu hanya siap menunggu giliran. Nah, hari ini adalah giliran dari kawan-kawan kita ini, apakah orang tua, istri, mertua yang berpulang. Nah, tentunya kita harus secara ikhlas melepasnya. Ini sebuah takdir dan tentunya kita yang hadir juga hal yang sama. Jadi sebagai rasa bersama virtual dan tentunya akan biasanya ada juga kemungkinan karena kita bagian ajaran Barangkali matikan layarnya mungkin, Bel. Karena berat tuh pakai gambar. Iya, mungkin di off-kan saja kamera Bapak Kepala. Berat mungkin itu. Tidak kuat paketnya. Oke. untuk menunggu waktu dan jadwal kita berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan hari ini kami juga ingin mengatakan bahwa mari kita tetap jaga kesehatan. Nah, kalau sudah lainnya yang berkaitan itu sebaik-baiknya, dan kita di sini adalah menerima tamu kita dari manapun. Jadi kita harus bekerja sama semuanya karena kita tidak tahu entah siapa sehingga tidak ada kita yang tertular. Dan menteri kita sangat wanti-wanti, yaitu supaya jangan universitas ataupun perguruan tinggi jangan menjadi klaster pengembangan COVID-19. Barangkali yang bisa saya sampaikan pada hari ini sekali lagi kita kepada kawan-kawan yang mendapat takdir Allah Subhanahu wa taala, semoga dan kita juga mendengar ada kawan-kawan kita yang pulih ini kalau tidak ada ibu dan kawan-kawan biasanya. Sekian Bapak Ibu, Pak Ustadz, dan juga kepada kawan lain. Demikian sekian waktu yang telah hadir dan mungkin juga diri ada 2 minggu investasi virtual apa kita bisa kita laksanakan di pandai atau COVID di belum melanda kurang ya, maupun kalaupun dengan virtual sekian apa yang Ustaz kita
persen yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan daripada kita tidak ada sama sekali dua walaupun kita mendengarkan sama-sama melalui itu, nah tetapi kita secara kelemahan ini laksanakan dalam suasana COVID. Tidak tahu, tapi kami yang laki-laki setiap Jumat ada mendengarkan khotbah. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu-ibu di bulanan itu, walaupun ibu-ibu juga rajin mendengarkan, tapi untuk kebersamaan kita itu perlu juga kita wirid seperti biasanya. Sekian saja menurut Pak Ustadz. Kalau pandemi ini tidak boleh banyak-banyak ngomong, kita selesai sampai di sini. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi Pak Ustadz dan juga bagi kita. Allah Subhanahu wa taala dan juga bagi panitia yang lain karena pun persiapan kita untuk menghadapi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala atas sambutannya kepada kita semua. Seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak, jadi dalam wirid bulanan ini kita juga nantinya akan mengirimkan doa kepada keluarga yang sedang berduka. Untuk itu kami dalam hal ini juga mengharapkan adanya sepatah kata dari salah satu keluarga yang sedang berduka pada saat ini, yaitu adalah Bapak Yul Maizar, rekan kita Pak di bagian SIK, bahwa beliau itu baru kehilangan istri tercinta di hari Sabtu kemarin. Di hari Sabtu kemarin tanggal 22 Agustus di Padang, meninggal pada usia 44 tahun Bapak. Jadi kepada Bapak Yulmaizar, waktu dan layar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini saya minta maaf nih, layarnya tidak bisa dibuka karena di sini pakai handphone, mungkin jaringan agak lemot juga. Jadi pada Bapak Kepala dan yang semuanya saya mohon maaf tidak bisa dibuka layar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salawat dan salam tidak lupa kita iringkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah karena dengan rahmat dan karunia-Nya acara ini berlangsung, dan salawat dan salam kita tidak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Kepala yang saya hormati dan Bapak Ustadz dan rekan-rekan yang lain, pertama saya mohon maaf nih atas nama istri. Mohon maaf kepada saudara-saudara semuanya kalau seandainya ada salah, karena selama ini istri saya banyak bergaul dengan kawan-kawan di kantor. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya, mulai dari Bapak Kepala dan kepada teman-teman seluruhnya, baik yang telah datang di hari penyelenggaraan, mulai dari jenazah datang sampai ke penguburan, dan banyak juga kawan-kawan yang datang kemudian setelah istri saya disemayamkan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf seandainya kedatangan Bapak Ibu tidak bisa saya layani dengan baik.
karena mungkin keadaan dan tak lupa pula seandainya ada ada utang di antara Bapak Ibu yang ada sekiranya utang dengan istri saya ataupun istri saya yang ada utang dengan Bapak Ibu, mohon untuk dikabari ke saya karena itu tidak bisa diampuni dosanya atau tidak akan bisa seseorang akan masuk surga kalau dia masih ada utang seperti itu. Mungkin itu Bu Wilda ucapan dari saya, ucapan terima kasih dan ucapan permintaan maaf saya kepada kawan-kawan semuanya. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Bu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yulmaizar atas kata-kata yang sudah diberikan. Dan kami di kantor ini juga memohon maaf kepada Bapak Yulmaizar. Mungkin seandainya belum seluruhnya teman-teman yang pergi ke rumah duka, tapi karena pandemi ini ya Bang ya, jadi kan beberapa sudah ada yang mewakili. Jadi dan untuk almarhumah kami mendoakan insya Allah husnul khotimah dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk kepada keluarga lainnya kami juga menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Akhir kata dari seluruh rangkaian kita pada hari ini kita akan tutup dengan pembacaan doa. Saya ulangi lagi, mungkin Bapak Ustadz, doa ini akan kita kirimkan kepada yang pertama adalah almarhum Bapak Bulkaini, merupakan mertua dari Bapak Erik di bagian keuangan. Yang kedua, almarhumah Ibu Nurbaya, merupakan ibu dari Bapak Ferry di bagian akademik. Yang ketiga adalah almarhumah Asra Yenfi, merupakan istri dari teman kita Bapak Yulmaizar di bagian SIK. Dan yang terakhir adalah Bapak Baki Fahmi, merupakan orang tua dari Ibu Tetri Aida di bagian kelembagaan. Dan kita juga sama-sama berharap kepada teman yang sedang sakit pada saat ini adalah Ibu Irna Humairah juga segera sembuh dan segera beraktivitas dan bergabung kembali bersama kami di sini. Baik Bapak Ustadz, kami mohon untuk kepada Bapak bisa berkenan memimpin doa bagi kita di sini. Kepada Bapak, waktu dan layar dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga semua dosa-dosa almarhum dan almarhumah diampuni oleh Allah. Semua amal baik mereka diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzah sana. Dan dikumpulkan kelak setelah hari kiamat di surga bersama keluarga dan orang tercinta yang ada di dunia ini. Tentu bagi yang sakit kita berdoa Allah berikan yang terbaik berupa kesembuhan atau penghapusan dosa. Mari kita mulai doa kita dengan mengirimkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li hayna wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ja'alil jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz kami ucapkan terima kasih untuk memimpin doa yang sudah kita kirimkan untuk kepada teman-teman dan keluarga yang sedang berduka. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga walaupun secara virtual, silaturahmi kita tetap terjalin dengan erat. Mudah-mudahan di wirid yang akan datang kita bisa bertemu tetap langsung, Bapak Ustadz ya. Dan saya juga mohon maaf sebagai pembawa acara jika ada yang kurang berkenan di hati, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan itu adalah dari saya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu dengan acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih.